kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Selamat siang nih Bu Yekti. Selamat siang Bu Kristiana. Tumben main ke sini, ada apa ya Bu? Begini Bu, apakah saya mengganggu waktu Ibu? Tidak Bu. Begini, saya sedang ada masalah di dalam kelas saya Bu, di mana di 4 di antara 31 peserta didik saya itu mempunyai perilaku yang membuat saya kewalahan. Yang pertama itu ada siswa yang kesehariannya anak itu sebenarnya cerdas, tetapi anak itu aktif sekali berkeliling di kelas dan suka mengganggu temannya. Nah, yang kedua, ada anak yang mohon maafnya belum mengenal huruf, tapi dia juga aktif keliling di kelas Bu. Keliling di kelas, ganggu temennya itu diajak ngobrol. Terus yang ketiga itu ada anak yang susah sekali diajak komunikasi. Saya ajak bicara cuman kadang tersenyum, kadang cuma matanya melihat saya aja, cuman seperti itu aja. Nah, dia juga belum mengenal huruf sama sekali Bu. Dan mohon maafnya si anak ini kurang menjaga kebersihan badannya, kebersihan mulutnya, kukunya juga panjang-panjang. Terus yang satu lagi peserta didik ini perempuan, juga belum mengenal huruf juga, diajak komunikasi juga susah. Paling cuman senyum juga enggak, cuman melihat saya aja. Dia juga belum mengenal huruf dan dia ini malah jarang masuk sekolah Bu, sering absen gitu. Baik, jadi tadi saya sudah mendengar banyak keluhan Ibu ya mengenai murid-murid Ibu. Jadi tujuan utama kita adalah menemukan strategi untuk membantu murid-murid Ibu dengan berbagai tantangan agar dapat belajar lebih efektif. Ya kan Bu? Apakah menurut Ibu apakah ada aspek tertentu yang ingin Ibu prioritaskan terlebih dahulu Bu, dari antara murid-murid Ibu yang banyak permasalahannya tadi? Okay. Saya ingin fokus pada bagaimana saya bisa menangani murid saya yang cerdas tetapi suka berkeliling itu. Terus selanjutnya saya juga ingin mencari solusi tentang murid saya yang belum bisa membaca dan suka berkeliling, dan juga kedua murid saya yang kurang susah diajak komunikasi. Baik Bu, baiknya kita mulai dengan memahami situasi saat ini ya Bu, yang ada di dalam kelas Ibu. Bagaimana perilaku murid-murid Ibu selama ini dalam kelas Bu? Kalau murid yang cerdas itu Bu, dia ini cerdas waktu awal kenaikan kelas, saya memetakan dia termasuk peringkat 3 besar Bu. Cuman karena dia ini kalau ngerjakan soalnya lambat, karena dia tinggal keliling itu, jadi dia kurang fokus. Dikasih tugas tidak dikerjakan, malah dia asik berkeliling mengganggu temannya. Kalau yang suka mengganggu temannya tadi ya masih asik berkeliling aja, belum ada perubahan minat belajarnya, karena dijelaskan pun nggak ngerti karena dia belum mengerti huruf. Begitu Bu. Iya, berarti menurut Ibu nih, dari skala 1 hingga 10, menurut Ibu di mana nilai efektivitas Ibu dalam mengelola kelas saat ini Bu, khususnya dalam menangani murid-murid tersebut? Kalau skala nilai 1 sampai 10,
Saya baru di angka 4 atau 5 ya, Bu. Saya merasa terlalu mendominasi perhatian saya ini kepada keempat murid saya yang berperilaku kurang baik itu tadi. Jadi sehingga perhatian saya ke murid-murid yang lain itu kurang kurang fokus gitu. Jadi saya mendominasi ke perhatian ke mereka. Oh iya, berarti skala Ibu sekarang 4 sampai 5 ya, Bu ya? Iya, Bu. Jadi apa kekuatan Ibu dalam menghadapi situasi ini? Atau apa yang sudah berhasil Ibu terapkan sejauh ini, Bu, terhadap murid-murid Ibu dalam kelas? Kalau yang sudah pernah saya terapkan, Bu, untuk anak yang cerdas ini, saya coba tungguin duduk di sampingnya, Bu, untuk mengerjakan tugas. Dan dia selesai, Bu, cepat selesai menyelesaikan tugasnya. Terus saya coba lagi kasih tugas tambahan lagi, dan dia selesai lagi. Namun kendala saya, kalau saya melulu menunggu si anak cerdas ini, waktu saya, perhatian saya hanya fokus ke dia aja. Murid-murid lain akan tidak terurus oleh saya, tidak terperhatikan oleh saya. Dan saya tinggal fokus ke murid yang lain, dia sudah kembali keliling lagi. Iya, Terus berarti ya. Terus untuk anak yang itu, Bu, untuk anak yang belum mengerti huruf dan suka berkeliling itu, pernah dia keliling mendatangi teman-temannya. Saya panggil maju di depan kelas. Abid, coba ke sini. Datang dia. Kenapa? Kamu tahu nggak kenapa Ibu panggil? Tahu, Bu. Karena saya keliling-keliling datangi teman-teman. Terus menurut Abid itu sebenarnya saya sedang menerapkan segitiga restitusi sih, Bu. Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Dan dia sadar bahwa itu tidak sesuai karena di keyakinan kelas yang disepakati adalah dalam mengikuti pelajaran harus fokus gitu. Terus tidak, Bu, jawabnya tidak, Bu, itu tidak sesuai keyakinan kelas kita. Terus apakah yang harus Abid lakukan? Jawabnya, iya, Bu, saya harus fokus, saya harus duduk di tempat, tidak boleh berkeliling. Nah, setelah itu dia duduk, Bu. Setelah dia duduk, saya fokus lagi ke teman-temannya yang lain, sudah keliling lagi si Abid ini. Iya, berarti dari cerita Ibu ini, Ibu sudah melakukan segitiga restitusi ya terhadap murid Ibu mengenai kelakuan anak murid Ibu dalam kelas. Baik. Menurut Ibu bagaimana dengan murid yang lainnya, Bu? Yang belum mengenal huruf tadi? Dan bagaimana mereka bereaksi dalam proses belajar mengajar dalam kelas? Kalau yang dua murid ini, Bu, kalau yang satu itu yang mohon maafnya kurang menjaga kebersihannya itu, dia ini lambat, Bu, diajak komunikasi karena kebersihan dia ini kurang terjaga, jadi mohon maafnya saat dia membuka mulutnya dan bau badannya pun mohon maafnya agak bau. Jadi dia tidak ditekati teman-temannya nggak mau berteman sama dia karena bau badannya itu tadi, bau badannya dan bau mulutnya. Memang saya juga berpikir apakah dia ini jarang bicara atau karena menyadari bahwa bau badannya, bau mulutnya itu juga belum saya ketahui sih, Bu. Terus untuk murid yang sering udah lambat komunikasinya terus sering tidak masuk itu, ada saya tanya, Bu, kenapa kok sering nggak masuk sekolah? Saya tanya gitu. Terus jawabnya, ternyata bapaknya itu kerjanya sebagai sopir, Bu. Nah, sopir itu kadang berangkatnya harus pagi-pagi, katanya harus antri CPO. Jadi kalau berangkat pagi-pagi kan dia belum waktunya berangkat sekolah, sedangkan ibunya ini punya bayi. Nah, punya bayi jadi nggak bisa ditinggal karena belum bisa dibawa naik motor gitu. Itu kendala yang dia sampaikan ke saya, walaupun dengan bahasa yang terpotong-potong. Baik, Bu. Jadi kita melihat di sini ya, Bu, banyak berbagai macam tantangan, baik itu perilaku, kebersihan, ketidakhadiran, dan perbedaan tingkat kemampuan murid ya, Bu ya, dalam kelas Ibu. Menurut Ibu apa hambatan terbesar
yang membuat situasi ini sulit untuk Ibu atasi? Saya merasa itu Bu, kayak sulit memberikan perhatian yang merata kepada semua murid. Karena itu tadi fokus saya terfokus kepada, maksud saya ini fokus ke 4 anak itu tadi agar dia tidak mengganggu temannya atau pembelajaran itu berjalan lancar, tapi itu tidak menjadi pemerataan bagi siswa-siswa yang lain. Jadi kesannya siswa yang lain kayak terabaikan. Iya, baik. Untuk sekarang mari kita sama-sama pikirkan ya Bu, beberapa strategi yang bisa kita bantu untuk murid yang cerdas dan sering berkeliling kelas. Apakah ada cara untuk memberikan tanggung jawab tambahan atau aktivitas yang lebih menantang baginya Bu, menurut Ibu? Saya berpikiran begini Bu, misalnya murid yang cerdas itu saya beri tanggung jawab untuk saya jadikan asisten kelas gitu. Jadi jadi asisten kelas itu gini, jadi dia harus melaksanakan tugasnya, menyelesaikan tugasnya, setelah itu dia boleh keliling. Nah, dengan catatan kelilingnya ini keliling yang bermanfaat, tapi bukan keliling untuk mengganggu temannya. Jadi dia bertugas berkeliling memantau teman-temannya apakah sudah selesai menyelesaikan tugasnya, terus apakah ada kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya. Jika ada kesulitan, saya beri kewenangan untuk membimbing temannya untuk menjadi tutor sebaya, seperti itu. Terus untuk yang teman yang anak si anak yang itu tadi, jadi biar dia tetap itu Bu, maksud saya biar dia tetap hobi kelilingnya tersalurkan, tapi keliling yang positif, seperti itu. Iya, bagus sekali sih ide Ibu. Iya, bagaimana jadi Ibu memberikan tujuan yang positif untuk murid Ibu tadi yang suka berkeliling. Jadi bagus sekali idenya Bu. Terus bagaimana Bu dengan murid yang sering mengganggu temannya tadi? Apakah ada strategi lain yang Ibu pikirkan? Kalau yang saya pikirkan, saya akan memanfaatkan pojok baca di kelas Bu. Di kelas kan ada pojok baca nih. Nah jadi saya akan manfaatkan supaya dia ini biar belajar di sudut baca tersebut, di pojok baca tersebut, biar dia merasa nyaman. Esensi materinya sama, cuman saya akan merancang pembelajaran yang menarik. Mungkin saya akan pancing dengan media-media gambar kayak gitu, mungkin dia akan lebih tertarik untuk mengenal hurufnya, dan saya juga akan izin ke orang tuanya jika diizinkan untuk memberikan pelajaran tambahan kepada dia, karena sudah kelas 2 kan sudah sewajarnya harus bisa membaca, mengenal huruf, dan ini kan belum sama sekali. Jadi saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya jika saya memberikan pelajaran tambahan kepada anaknya. Kan anak-anak itu pulang sekolah tuh jam 10 lewat 10 Bu. Iya. Nah kalau diizinkan, saya akan memberikan materi tambahan, paling enggak fokus untuk pengenalan huruf sama membacanya. Jadi sekitar 1 jam lah jika diizinkan. Baik, berarti Ibu sudah punya langkah ya, sudah punya ancang-ancang untuk memberikan tugas tambahan dan memberikan semacam les ya Bu ya? Iya Bu. Ya, menurut saya itu bisa menjadi solusi yang baik Bu untuk anak tersebut. Jadi apakah Ibu sudah memikirkan cara untuk mendukung murid tersebut Bu yang memiliki masalah komunikasi dengan kebersihan? Kalau untuk yang masalah komunikasi kebersihan itu tadi, saya akan bicara dengan dia secara pribadi, pendekatan persuasif, menyampaikan bahwa pentingnya menjaga kebersihan, bahwa nanti kalau sudah menjaga kebersihan akan terhindar dari penyakit, nanti biar ada teman yang mau dekat sama dia, seperti itu. Terus dan saya juga akan berusaha berkomunikasi dengan orang tuanya, jika diizinkan saya juga akan memberikan pelajaran tambahan kepada si anak tersebut. Iya, bagus sekali Bu.
apa yang sudah Ibu sampaikan. Terus saya mau bertanya, terus langkah berikutnya Bu, untuk melibatkan orang tua dalam hal ini itu seperti apa menurut Ibu? Jadi saya bisa mulai dengan membuat jadwal pertemuan Bu, paling enggak saya agendakan dulu jadwal pertemuan dengan orang tua mereka untuk mendiskusikan nih, kalau yang satu tentang pentingnya menjaga kebersihan, terus yang murid satunya lagi juga tentang pentingnya kehadiran di kelas. Kalau sering nggak masuk kan dia akan tertinggal pelajarannya nanti. Ya, begitu ya Bu, bagus sekali Bu. Jadi rencana aksi kita adalah memberikan tugas asisten kelas ya Bu ya pada murid yang cerdas. Seperti itu ya Bu ya, membuat sudut baca atau sudut belajar khusus untuk yang suka mengganggu. Dan bekerja lebih dekat dengan orang tua dari 2 murid lainnya untuk masalah kebersihan dan kehadiran. Menurut Ibu, apa langkah pertama yang harus Ibu ambil? Saya akan mulai mengatur jadwal Bu, bertemu dengan orang tua anak-anak itu tadi, terus dan akan memberikan tanggung jawab sebagai asisten kelas kepada murid yang cerdas itu tadi. Iya, baik. Jadi langkah berikutnya Ibu akan mengatur jadwal ya Bu? Mengatur jadwal untuk bertemu dengan orang tua anak-anak atau murid-murid tersebut. Jadi kira-kira kapan kita bisa mengatur sesi lanjutan Bu? Untuk mengevaluasi hasil dari rencana Ibu ini? Mungkin insya Allah 2 minggu ya Bu. 2 minggu lagi kita akan bertemu untuk mengevaluasi apakah rencana yang telah saya susun itu berhasil atau ada manfaatnya atau tidak. Iya, berarti 2 minggu ya Bu? Bagus sekali Bu, saya senang melihat komitmen Ibu untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah 2 minggu nanti kita akan melihat apa yang sudah berhasil Ibu terapkan dan apa yang harus kita sesuaikan. Terima kasih Ibu atas waktu dan keterbukaannya dalam sesi ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Kristiana, terima kasih. Sama-sama Bu. Ganti ya? Ya.